Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pertemuan kali ini, yaitu masih dalam pokok bahasan turunan fungsi trigonometri. Terlebih dahulu, kita senantiasa bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini, kalian itu diberi kesehatan, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran pada kali ini dengan baik dan bersungguh-sungguh. Baik, kita lanjutkan, yaitu turunan fungsi trigonometri. Untuk kegiatan pembelajaran yang kedua kali ini, nah, itu kita akan mempelajari tentang aturan rantai, turunan kedua, dan laju yang berkaitan dari fungsi trigonometri. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, diharapkan Anda itu dapat menerapkan aturan rantai dalam menentukan turunan fungsi komposisi trigonometri, menentukan turunan kedua fungsi trigonometri, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri, khususnya untuk laju yang berkaitan. Baik, kita mulai dari aturan rantai. Nah, aturan rantai yang akan kita gunakan, ini definisinya, jika F dan G keduanya adalah fungsi-fungsi yang dapat diturunkan, dan F besar itu sama dengan F bulatan G, adalah fungsi komposisi yang didefinisikan oleh F besar sama dengan F kurung buka Gx kurung tutup. Maka F itu dapat diturunkan menjadi F aksen yang diberikan oleh hasil kali, yaitu F aksen X itu sama dengan F aksen Gx dikalikan dengan G aksen X. Nah, itu yang pertama. Kalau kita nyatakan dalam notasi Leibniz, yaitu dalam D, kita misalkan jika Y sama dengan FU dan U itu sama dengan GX, keduanya adalah fungsi yang dapat diturunkan. Maka DY per DX itu sama dengan DY per DU kali DU per DX. Nah, itulah aturan rantai yang kita gunakan untuk menurunkan fungsi trigonometri. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ambil contohnya. Contoh yang pertama. Carilah F aksen X jika Fx itu sama dengan cos 3x min 5. Nah, ini ada dua cara penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu bisa kalian menggunakan persamaan yang satu, yaitu kalian nyatakan F itu sebagai fungsi komposisi ya. Jadi Fx itu sama dengan F bulatan Gx atau F dalam kurung Gx. Dengan Fu itu adalah cos U dan U itu sama dengan Gx. Gx-nya adalah 3x min 5. Nah, cari turunan dari F dan G. Jadi F aksen U itu berarti turunan dari kosinus U adalah min sin U. Nah, F aksen GX. Nah, U-nya itu diganti dengan GX. GX-nya adalah 3X min 5. Nah, turunan dari GX ini 3X min 5. Jadi G aksen X itu sama dengan 3. Jadi turunan dari 3X min 5 adalah 3. Jadi F aksen X itu adalah turunannya adalah min sin 3X min 5 kali 3. Jadi min 3 sin 3X min 5. Ya, nah itu. Kemudian kalian bisa menggunakan persamaan yang kedua. Jadi pakai U. Misalkan U-nya itu adalah 3X min 5. Maka turunannya jadi DU per DX. Jadi turunan U terhadap X. Jadi 3X-nya kita turunkan 3, 5-nya kita turunkan kan 0. Jadi DU per DX sama dengan 3. Dan Y itu sama dengan cos U. Maka DY per DX, nah, turunan dari cos U adalah min sin U. Nah, maka F aksen X itu adalah DY per DX. Atau sama dengan DY per DU kali DU per DX. Nah, DY per DU kan sudah ada nih. DY per DU kan berarti min sin U. Nah, kali DU per DX. DU per DX-nya kan 3. Jadi min 3 sin U. Nah, U-nya tadi diganti. U-nya kan 3X min 5. Jadi min
3 sin 3x min 5. Baik menggunakan persamaan yang satu maupun yang dua, itu sama hasilnya. Nah, itulah cara menurunkan fungsi fx sama dengan sin 3x min 5. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut. Yang A adalah Y sama dengan sin kurung buka x kuadrat min 3x. Jadi sudutnya adalah x kuadrat min 3x. Yang kedua adalah Y sama dengan sin kuadrat x. Oke. Kita selesaikan ya. Nah, penyelesaiannya itu kita gunakan aturan berantai. Jika Y sama dengan sin dalam kurung x kuadrat min 3x kurung tutup, maka fungsi sebelah luar adalah fungsi sinus. Jadi yang di luar fungsi sinus, yang di dalam adalah fungsi kuadrat, yaitu x kuadrat min 3x. Sehingga aturan rantai memberikan dy per dx itu sama dengan d sin kurung buka x kuadrat min 3x kurung tutup per dx. Nah, ini adalah sinnya adalah fungsi sebelah luar. Kemudian x kuadrat min 3x itu adalah fungsi sebelah dalam. Maka yang diturunkan yang sebelah luar dulu ini, sin. Diturunkan jadi cos. Nah, jadi sin diturunkan jadi cos. Nah, turunannya fungsi sebelah luar nih. Turunan sin jadi cos. Ininya sudutnya tetap. X kuadrat min 3x. Kemudian, nah sudut yang di dalamnya atau fungsi sebelah dalam kita turunkan. Jadi x kuadrat min 3x kita turunkan jadi 2x min 3. Nah, jadi turunannya atau dy per dx adalah 2x min 3 kali cos dalam kurung x kuadrat min 3x. Nah, itu cara penyelesaiannya. Kemudian kita lihat yang B. Yang B, jika Y sama dengan sin kuadrat X, itu kan bisa kalian tulis dalam kurung sin X dikuadratkan. Maka fungsi sebelah luarnya adalah fungsi kuadrat nih. Jadi pangkatnya dulu diturunkan, kemudian baru yang di dalam kurungnya diturunkan. Nah, jadi pangkatnya turunkan nih. Jadi sin kuadrat, sin X dikuadratkan jadi 2 turunkan. Pangkatnya berkurang 1, tadi kan pangkatnya 2, sin X dikuadratkan berarti menjadi sin X. Kemudian turunan dari sin adalah cos. Jadi dy per dx adalah 2 sin X cos X. Nah, ini adalah rumus sudut rangkap sinus. Jadi sinus sudut rangkap. Nah, ingat sin 2x kan 2 sin X cos X. Nah, maka 2 sin X cos X itu adalah sin 2x. Oke. Kita lanjutkan. Dari contoh 2, itu dapat kalian tarik kesimpulan sebagai berikut. Jadi aturan rantainya, kalau fungsinya Y sama dengan K kali U pangkat N, itu turunannya adalah Y aksen sama dengan K. Nah, N-nya ke depan kan turunkan. Jadi KN kali U pangkat N min 1, pangkatnya berkurang 1, kemudian fungsi U-nya turunkan U aksen. Kemudian kalau fungsinya Y sama dengan sin U, maka turunannya adalah cos U kali U aksen. Kalau fungsinya Y sama dengan cos U, maka turunannya Y aksen itu sama dengan min sin U kali U aksen. Kalau fungsinya Y sama dengan tangen U, maka Y aksen itu sama dengan sekan kuadrat U kali U aksen. Jadi sudutnya, turunan dari sudutnya. Kalau fungsinya Y sama dengan kotangen U, maka turunannya atau Y aksen itu sama dengan min kosekan kuadrat U kali U aksen. Kalau sekan U itu diturunkan atau Y aksennya itu adalah sekan U kali tangen U kali U aksen. Kemudian kalau kosekan U diturunkan menjadi min kosekan U kali kotangan U kali U aksen. Nah, ini tentu dengan catatan, K-nya itu adalah konstanta dan U-nya adalah fungsi U dalam X. Nah, itulah aturan rantai yang kita gunakan untuk menurunkan fungsi trigonometri. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Berikutnya, yaitu kita ambil contoh yang ketiga. Untuk lebih jelasnya kan tadi udah kita simpulkan dari contoh yang kedua, tarik.
Nah, sekarang kita ambil contoh yang ketiga biar kalian lebih paham lagi. Kalau fungsinya Y sama dengan cos dalam kurung 3x kuadrat min 5, itu bagaimana cara menurunkannya? Jadi yang ditanyakan adalah turunan pertama, jadi Y aksennya. Ya, Y sama dengan cos kurung buka 3x kuadrat min 5 kurung tutup. Nah, berarti yang U-nya adalah 3x kuadrat min 5. Maka menjadi Y sama dengan cos U. Maka turunannya Y aksen cos U itu kan turunannya min sin U. Nah, sudutnya turunkan U aksen. Nah, maka diperoleh min sin U-nya kan tadi 3x kuadrat min 5. Kemudian U aksennya, ini U-nya adalah 3x kuadrat min 5 diturunkan jadi 6x. Jadi sama dengan min 6x sin 3x kuadrat min 5. Nah, sekarang yang B. Kalau fungsinya Y sama dengan tangan kuadrat X, itu bisa kalian tulis tangan X dikuadratkan. Maka pangkatnya diturunkan. Ini adalah bentuk dari Y sama dengan K kali U pangkat N. Maka Y aksen itu rumusnya itu sama dengan K kali N kali U pangkat N-1 dikalikan dengan U aksen. Nah, tinggal turunkan. Pangkatnya diturunkan. 2-nya ke depan jadi 2 tangan X. Nah, ini kan pangkatnya kurang 1 jadi tangan X. Nah, turunan tangan sendiri adalah sekant kuadrat X. Jadi turunannya adalah Y aksen sama dengan 2 tangan X sekant kuadrat X. Nah, itu. Kita lanjutkan. Nah, alasan untuk nama aturan rantai menjadi jelas waktu kita membuat rantai yang lebih panjang dengan cara menambahkan mata rantai lain. Andaikan Y sama dengan FU, U sama dengan GV, V sama dengan HX, dengan fungsi FG dan FG dan H itu dapat diturunkan, maka untuk menghitung turunan Y terhadap X kita gunakan aturan rantai 2 kali. Jadi DY per DX itu sama dengan DY per DU kali DU per DX. Nah, DY per DU kali DU per DV kali DV per DX. Nah, itu. Ya, jadi berantai. Oke. Nah, setelah kalian bisa menurunkan fungsi trigonometri diturunkan 1 kali, kita lanjutkan diturunkan lagi. Jadi turunan pertama diturunkan lagi, maka kita peroleh turunan yang kedua. Jika F fungsi yang terturunkan, maka turunannya adalah F aksen. Itu juga berubah fungsi. Sehingga F aksen itu boleh jadi mempunyai turunan tersendiri yang dinyatakan oleh F aksen aksen. Jadi sama dengan F double aksen. Fungsi F double aksen yang baru inilah yang disebut dengan turunan kedua dari F. Karena dia berupa turunan dari turunan F. Jadi turunan dari turunan F. Jadi F double aksen. Nah, didefinisikan seperti ini. Jika F aksen X turunan pertama suatu fungsi diturunkan lagi terhadap X, maka akan diperoleh turunan kedua Fx terhadap X. Nah, bagaimana penulisannya? Ditulis dengan F double aksen X atau Y double aksen. Atau kalau menggunakan notasi Leibniz, itu adalah D kuadrat F per DX kuadrat. Atau D kuadrat Y per DX kuadrat. Atau D kuadrat Fx. Nah, itulah notasi dari turunan kedua suatu fungsi. Oke, baik kita lanjutkan contohnya. Contoh yang kelima. Tentukan turunan kedua fungsi trigonometri berikut. Nah, ini ada 3 contohnya A, B, C. Oke, kita jawab. Yang A, ini langsung ya. Yang A itu adalah Y sama dengan sin 3X plus P. Nah, turunan pertamanya Y aksen itu sama dengan, nah turunan sin dulu. Sinus itu adalah cos, sudutnya 3X plus P. Nah, turunan 3X plus P adalah 3.
Maka Y aksennya itu adalah 3 cos 3X plus B. Kemudian diturunkan lagi Y double aksen. Nah, turunan cos adalah min sin. Ya, ini kan ada 3. Jadi 3. Nah, turunan dari 3X plus B adalah 3. Jadi 3 kali 3 kan 9. Jadi min 9 sin 3X plus B. Oke. Sekarang yang B. Y sama dengan cos kuadrat X. Nah, pangkatnya dulu diturunkan. Ya. Cos kuadrat X. Berarti 2-nya kita turunkan. Cosnya tetap jadi cos X. Turunan dari cos adalah min sin. Maka diperoleh adalah min 2 cos X sin X. Nah, kalian perlu ketahui 2 cos X sin X adalah rumus dari sin 2X. Di depannya min jadi min sin 2X. Turunkan lagi. Y double aksen berarti turunan dari min sin 2X adalah min cos 2X. Jadi 2X kemudian sudutnya diturunkan 2X jadi 2. Jadi min 2 cos 2X. Oke, sekarang yang ketiga Y sama dengan X cos X. Nah, diturunkan itu gunakan rumus U aksen V. Nah, ini bisa kalian gunakan rumusnya. Nah, ini bisa kalian gunakan rumusnya. Berarti Y aksen itu sama dengan U. Ini U ya. U aksen V plus U V aksen. Nah, U aksen berarti turunan dari X itu adalah 1, cosnya tetap, plus U-nya tetap, X, turunan cos adalah min sin, maka diperoleh Y aksen itu sama dengan cos X min X sin X. Nah, ini turunkan lagi. Yang ini turunkan lagi. Ini pakai rumus ini lagi nanti yang ini, UV. Nah, cos X, turunan cos adalah min sin X. Nah, ini pakai yang ini, pakai UV lagi. Nah, pakai ini lagi. Berarti turunan X adalah 1, sinnya tetap, ditambah X-nya tetap, turunan sin adalah cos. Ya, kita buka kurungnya jadi min 2 sin X, min X cos X. Nah, itu. Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya. Kita lanjutkan dengan laju yang berkaitan dengan fungsi trigonometri tentunya ya. Nah, hal utama dalam persoalan laju yang berkaitan adalah menghitung laju perubahan suatu besaran dalam bentuk laju perubahan besaran lain, yang boleh jadi jauh lebih mudah diukur. Jika variabel Y tergantung kepada waktu, maka turunannya adalah dy per dt. Itu disebut laju sesaat perubahan. Tentu saja jika Y mengukur jarak, maka laju sesaat perubahan ini juga disebut dengan kecepatan. Laju sesaat dari perubahan kecepatan akan menghasilkan percepatan. Jadi kecepatan itu adalah turunan dari jarak. Percepatan turunan dari kecepatan. Nah, ini lambangnya. Atau berarti percepatan itu adalah turunan kedua dari jarak. Nah, oke. Kita tertarik pada beraneka laju saat, laju air mengalir ke dalam ember, laju membesarnya luas permukaan minyak, laju bertambahnya nilai coupling tanah, dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan laju. Oke, bagaimana strategi untuk pemecahan masalah khususnya mengenai laju yang berkaitan? Nah, strateginya yang pertama, baca masalah secara seksama. Jadi kalau ada soal, baca masalahnya secara seksama. Kemudian gambarkan diagram jika mungkin. Kemudian perkenalkan notasinya. Beri lambang kepada semua besaran yang merupakan fungsi waktu. Ini bukan lambing, tapi lambang. Nah, ini salah ngetik. Ini harusnya lambang. Ini lambang ya. Ah, ini lambang. Oke.
Nyatakan informasi yang diketahui dan laju yang diperlukan dalam bentuk turunan. Tuliskan persamaan yang mengaitkan beragam besaran dari masalah tersebut. Jika perlu, gunakan geometri untuk menghilangkan satu perubahan melalui substitusi. Gunakan aturan rantai untuk menurunkan kedua ruas persamaan terhadap T. Kemudian terakhir, substitusikan informasi yang diketahui ke dalam persamaan yang dihasilkan dan pecahkan untuk laju yang tidak diketahui tersebut. Jadi tinggal kalian selesaikan. Oke. Baik, kita lanjutkan persoalan yang pertama, contoh yang ke-6 berarti. Sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,1 sinus dalam kurung seperempat pi T min seperempat pi X. Nah, sebuah penelitian dilakukan pada jarak 2 meter dari pusat gelombang. Berapakah kecepatan dan percepatan partikel gelombang itu pada saat detik ketiga? Jadi T-nya 3, jaraknya adalah 2 meter, jadi X-nya 2. Oke, kita selesaikan. Nah, ini udah langsung jawabannya. Ini adalah persamaan dari gelombang transversal, yaitu Y sama dengan 0,1 sinus seperempat pi T min seperempat pi X. Bagaimana kita mencari kecepatan dan percepatannya? Untuk mencari kecepatan, kita turunkan sekali. Jadi, V, percepatan, itu sama dengan Y aksen. Jadi, turunkan. Turunan dari sin adalah cos. Ini tetap 0,1. Kemudian karena ini terhadap T yang diturunkan adalah T-nya. Ini dianggap konstanta, jadi 0. Maka turunan seperempat pi T min seperempat pi X adalah seperempat pi. Nah ini. Ya. Oke. Nah ini 0,1 kali seperempat. Seperempat itu 0,25 kali 0,1 jadi 0,025. Ini kan pi cos. Kemudian diturunkan lagi dari ini untuk memperoleh percepatan. Jadi kecepatannya adalah 0,025 pi cos seperempat pi T min seperempat pi X, kita turunkan lagi. Nah, turunan cos kan min sin. Jadi ini tetap seperempat, ini turunan dari sudutnya, berarti seperempat pi, ini 0,025 pi tetap. Turunan cos adalah min sin nih. Min sin seperempat, nah itu. Oke, seperempat pi T min seperempat pi X. Nah, tinggal kalian lihat di situ. 0 seperempat pi kali 0,025 pi itu menjadi 0,00625. Ini jadi pi kuadrat ini. Ini kuadratnya di pi-nya karena pi kali pi kan pi kuadrat. Nah, ini sininya kan negatif, jadi ini minnya ke depan kan. Min 0,0025 pi kuadrat sin ini. Nah, pada saat T sama dengan 2 detik dan X sama dengan 2 meter, maka kecepatannya berapa? Ya tinggal masukkan. Jadi T-nya diganti dengan 3, X-nya diganti dengan 2. Oke, jadi diperoleh 0,25 pi kosinus 1/4 pi. Ini kan 3/4 pi dikurangi 2/4 pi jadi 1/4 pi. Nah, kosinus 1/4 pi sama saja kosinus 45 derajat. Jadi kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2 dikalikan 0,025 pi. Nah, hasilnya adalah 0,0125 pi akar 2. Nah, akar 2 itu besarnya sekitar 1,41 kalikan ini hasilnya pi-nya nanti diambil 3,14 maka diperoleh mendekati kecepatannya adalah 0,056. Nah, bagaimana dengan percepatannya? Ya dari kecepatan itu, nih dari kecepatan kan tadi kan udah diturunkan. Nah, ini kan negatif. Diperoleh berarti negatif 0,043. Loh, kecepatan kok percepatan kok negatif? Ada negatif. Jadi artinya itu perlambatan. Jadi lambat. Lambatnya itu berapa detik, berapa perlambatannya itu berapa
meter kuadrat per detik. Jadi 0,0436 meter kuadrat per detik. Nah, negatif karena perlambatan. Oke, paham ya? Baik. Contoh yang ke-7. Seorang berjalan menurut tapak lurus pada kecepatan 4 meter per detik. Jadi kecepatannya sudah 4 meter per detik. Lampu pencari itu terletak di atas tanah sejauh 20 meter dari tapak dan tetap dipusatkan pada orang itu. Pada laju berapa lampu pencari berputar jika orang itu berada 15 meter dari titik pada tapak yang terdekat ke lampu pencari? Nah, kita jawab. Nah, ini. Kalian lihat di sini. Ini ada orang. Ini ada lampu. Nah, ini tapaknya jaraknya itu X. Ini jarak lampu terhadap tapak itu 20. Nah, 20. Kita lukiskan seperti gambar di atas. Dan misalkan X adalah jarak dari titik pada tapak yang terdekat dengan lampu pencari ke orang tersebut. Jadi titik dekatnya ini. Kita misalkan theta itu adalah sudut antara sinar lampu. Nah, jadi sinar lampu pencari dan garis tegak. Nah, ini garis tegak ini di sini. Ini tegak lurus di sini. Nah, ya kan? Walaupun ini gambarnya miring, tapi sebetulnya harusnya tegak lurus. Diketahui bahwa dx per dt, tadi yang ini nih. Nah, kecepatannya 4 meter per detik. Jadi itu artinya dx per dt. dx per dt sama dengan 4 meter per detik. Dan diminta mencari apa? d theta per dt pada saat X sama dengan 15. Nah, persamaan yang mengaitkan X dan theta dapat dituliskan berdasarkan gambar nih, lihat gambar. Ini, berarti sudut ini X-nya itu yang diketahui berarti kan sudut ini X. Berarti pakailah tangan. Jadi X per 20 berarti tandesa depan per samping. Jadi tangan theta itu sama dengan X per 20. Maka X sama dengan 20 kali tangan theta. Nah, dengan menurunkan masing-masing ruas terhadap theta itu diperoleh, ini dulu nih. Ini kan dx per d theta, dx per dt, yang tanyakan kan dx per dt itu sama dengan dx per dt sama dengan dx per d theta kali d theta per dt. Nah, sama dengan ini. dx per dt itu sama dengan dx per d theta, dx per theta. Berarti ini kan turunan X. Nah, turunan X terhadap apa tadi? Terhadap theta. Nah, jadi turunan tangan adalah sekan kuadrat. Jadi 20 sekan kuadrat theta. Nah, ini tetap d theta per dt. Nah, ini yang akan kita cari. Sehingga kalian peroleh d theta per dt itu sama dengan 1 per 20 sekan kuadrat theta. Nah, 1 per sekan itu adalah kosinus kuadrat nih. Jadi makanya ini 1 per 20 cos kuadrat theta. Nah, kali dx per d theta. Nah, dx per d theta. Nah, ya kan yang tanyakan ini. Berarti kan nah, theta ini kan tinggal ini dibagikan ke sini nih, ya. Maka diperolehlah, nah dx per theta kan sudah ada nih 4, jadi gantilah 4. Maka 1 per 5 cos kuadrat theta. Nah ini. 1 per 5 cos kuadrat theta. Pada saat X sama dengan 15, maka panjang sinarnya adalah 25. Pakai Pitagoras. Ini kan 15, ini 20. Maka miringnya itu 25. Nah ini miringnya 25. Nah yang ditanyakan adalah ini kan kosinus nih. Nah, kosinus. Maka dari segitiga siku-siku ini kalian cari kosinusnya. Kos itu adalah sami ya. Samping per miring, samping sudutnya kan berarti 20. Jadi 20 jadi cos theta itu sama dengan 20 per 25.
5. Disederhanakan jadi 4/5. Nah, ini 4/5. Maka masukkan d theta per dt itu sama dengan 1/5. Nah, cos-nya kalian ganti. Dengan apa? Nih. Dengan 4/5. Jadi 4/5 kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat kan 16. 5 kali 25, 125. Sama dengan, jadi 16/125 adalah 0,128. Jadi lampu pencari itu berputar pada laju 0,128 radian per detik. Nah, itu satuannya dalam radian. Radian per detik. Nah, itu. Oke? Sampai di sini saja dulu. Itu tentang aturan rantai turunan kedua dan laju. Nah, laju terhadap waktu. Kecepatan dan percepatan. Oke, kita tarik kesimpulannya ya. Dari penjelasan yang tadi bisa kalian rangkum nih kesimpulannya. Tinggal kalian baca sendiri. Nah, itu. Oke. Udah ya, tinggal baca sendiri itu rangkumannya tinggal kalian baca. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan dapat memahaminya. Kalau kurang paham, nanti akan kita ketemu pada PTM. Jadi pembelajaran tatap muka terbatas. Oke, sampai di sini saja dulu. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.